subscribe dulu yuk. Assalamualaikum, welcome back to my channel Dila Zuardi. Pada video kali ini gue dapet DM dari subscriber gue untuk menolong menjualkan, memasarkan mobilnya. Apakah mobilnya? Langsung kita review mobilnya dan nanti juga akan kita test drive. Jadi seperti apa mobilnya? Ini dia mobil. Gimana tadi kalian udah nyaksiin ala-ala top speed lah ya, walaupun ya nggak sampai pol-polan. Mobil orang cuy mau dijual, tak kenapa-kenapa kita yang repot. Aduh. Untuk informasi aja buat kalian, sekarang itu kilometernya udah 84.000. Dan juga menurut informasi dari sang pemilik, juga ini mobil belum ada pergantian part yang berarti. Nah, untuk driving positionnya oke lah, tapi memang setirnya itu tidak bisa di tilt steering, hanya adjustable. Nah, untuk sendirian kepala ini pas banget nih. Lu baru nyender sedikit, terus sudah kena. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video gue yang review Vario dan mobil yang lain, nah gue sempat ngomongin headrestnya tuh. Ini dia proper banget nih. Untuk steeringnya sendiri ini cukup direct ya, cuman kalau dibandingin sama City yang mana itu adalah rival dari Vios, lebih direct Honda City. Cuman ini cukup direct, lebih nurut. Nah yang gue suka satu nih di Vios ini adalah setirnya udah menggunakan flat bottom. Ya untuk sportingnya dapat, sporty di sedan Vios ini udah dapat. Tambah lagi klasternya itu udah bulat-bulat pakai jarum. Nah itu udah sesuai konsep Vios ini dibangun, adalah kesan sportinya itu lebih dari para pesaing, bukan pesaing ya, versus lawan-lawannya, apalagi dibandingkan dengan generasi kedua. Yang untuk kakinya sendiri yang gua rasakan tadi, dari akselerasi sampai kecepatan di atas 120 itu memang limbung ya, beda sama City. Balik lagi City, karena kenapa? Memang Vios ini apple to apple sama Honda City. Honda City itu agak lebih stiff, tapi memang itu emang udah karakteristik Honda ya. Shock breakernya agak sedikit keras. Nah Vios ini karena terlalu lembut, ya agak manggut-manggut gitulah kalau kena bumpy. Jadi kalian jangan coba-coba. Kalau udah berani nggak apa-apa sih. 140 udah jangan deh.
apalagi jalan sama keluarga. Tapi buat kalian gue tunjukin tadi ngegas sampai segitu kan ya, buat kalian apa sih yang enggak. Nah untuk jalan gak rata nih, depan ada jalan gak rata. Kalau untuk jalan santai, city cruising, oke lah shockbreakernya, nyaman. Bisa bikin anak lo tertidur di Vios ini. Karena emang terkenal sedan kecil dari Toyota ini memiliki ruang kabin yang cukup luas. Sudut radius putarnya juga nggak begitu bagus, cuman nggak merepotkan kalian. Oke lah kalau pemakaian dalam kota. Ditambah lagi ini dashboardnya tuh agak tinggi ya. Jadi tuh kalau seukuran gue tinggi 172 dengan posisi ideal duduk gue, itu dashboard sama tuh sama dagu. Nah setinggi itu dashboardnya. Oke, next, fleksibilitas driver ke luar itu termasuk oke, walaupun pilar A ini memang agak tebal. Ya wajar lah ya, mobil-mobil zaman sekarang yang kekinian tuh pilar A nya tuh tebal-tebal, nggak kayak mobil zaman dulu yang tujuannya untuk memperkuat kalau misalkan amit-amit jabang bayi lu terbalik ya kan. Terus spion, gue juga suka spion ini. Jadi spion Vios itu pas bagian dalamnya tuh lebar, pas bagian ujungnya tuh mengecil. Jadi kalau misalnya kalian lihat spion, itu bodi dari Vios tuh kelihatan semua sampai ke ban. Nah, itu buat mereka-mereka yang masih pemula bawa mobil tuh PW banget di bawa mobil kayak gini. Jadi bodi semua kelihatan dari atas sampai bawah jelas, pas ke ujungnya mengecil gitu. Buat teman-teman semua yang lagi nyari mobil bekas, pas banget kalau misalnya kalian baru punya keluarga baru atau mungkin kalian masih kuliah tuh cocok sih pilihannya ke Vios ini. Tambah lagi konsumsi bensinnya yang irit, partnya juga yang mudah didapat. Ya, as long as Toyota, lo aman lah cari part apapun itu mobilnya. Nah, gue sebentar lagi akan mereview mobilnya. Kalian simak terus videonya. Oke teman-teman, ini adalah mobilnya Vios generasi kedua tahun 2013. Ini adalah mobil dari tangan pertama yang pajaknya sekitar 3 jutaan lah ya, dan belum kena progresif, sangat amat disayangkan. Ini dijadikan taksi. Jadi teman-teman, sekalian kita nge-review, sekalian kita inspeksi mobil ini yang memang ini mobil mau dijual. Oke, kita mulai dari bagian depan. Lampunya ini sudah proyektor, jadi ada grill di sini. Yang grill yang kedua bisa nyambung ke headlampnya. Sudah proyektor, cuman sayang tidak HID. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang sudah HID, tapi tidak proyektor. Tidak ada ornamen LED di sini, hanya halogen biasa. Lanjut ke bawah, ini ada ornamen plastik di sini yang bentukannya seperti ya jenggot-jenggot Craig David atau Tony Starker lah ya kalau dari jauh. Ada fog lamp halogen di sini. Dan ini bolong. Nah, ini tempat kalau misalnya kalian menderek. Jadi dapat ada derekannya di sini, diputar ke kanan untuk mengencangkan. Pindah ke bagian kap mesin. Kap mesin ini polos, tidak ada kecerutan karena memang disematkan di bagian dalam. Untuk segi estetika ini nice karena menjadikan mobil clean. Di bagian samping ini bodinya terlihat polos, tidak ada side body molding di sini. Untuk kaki-kaki ban menggunakan velg 16 yang warna velgnya ini gunmetal ya. Menurut gue sih oke kalau misalnya velg ini ditempelin ke mobil-mobil lain ya. Karena PCD-nya itu 100 dengan baut roda 4. Untuk profil bannya sendiri ini agak berbeda. Karena menurut gue tipis ya, memakai profil ban 195, 50, ring 16 tentunya. Dan keempat roda sudah menggunakan cakram. Oke, kita beralih ke bagian atap. Di sini atapnya unik ya. Vios ini menggunakan tonjolan, 3 tonjolan. Yang kalau gua nggak salah sih, itu fungsinya untuk meredam suara apabila hujan deras. Dan juga sebagai aerodinamis apabila mobil ini berkecepatan tinggi. Untuk kaca belakang sudah menggunakan defogger dan ini juga bentukannya unik. Jadi kaca belakangnya itu masuk ke dalam bagasi. Nice. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada lampu yang ciri khas Vios generasi ketiga. Di sini ada plat chrome yang langsung menyambung ke lampu mundur dan lampu sein. Nah, untuk bagasinya tidak ada tombol di sini. Cuman tombolnya di dalam ini tombolnya tombol elektris. Lanjut ke bagian bumper, di sini ada sensor mundur. Jadi belum tersedia kamera parkir di generasi ini. Cuman sensor mundurnya ini dicat warna body, jadi tidak berwarna hitam seperti tompel. Untuk pindah ke bagian bawah, di sini ada fog lamp bagian bumper belakang. Ya, ini adalah ruang bagasinya yang bisa kalian perluas lagi jika kalian melipat jok penumpang bagian belakang. Nah, untuk rangkanya memang belum tertutup cover, tapi di sini sudah dilapis oleh bahan karpet.
Bagasi ini luas. Untuk ban serepnya itu full size, sama seperti yang dipakai ban Viosnya. Terdapat segitiga pengaman dan kunci-kunci di sini. Dan gue rasa cukup. Langsung kita masuk ke bagian interior. Ini adalah kunci dari Vios, smart key yang tidak perlu kalian keluarkan, cukup dikantongin aja, kalian bisa menjalankan mobil ini. Well teman-teman, sekarang gue udah ada di dalam interior Vios tahun 2013 generasi ketiga. Di sini terlihat memang interiornya cukup futuristis dan fungsional. Kelemahannya adalah semua material yang dipakai Vios ini plastik keras. Jadi kalau kalian orang awam yang melihat ada jahitan-jahitan di sini, ini jahitan palsu. Yang kalau bahasa otomotifnya bilang fake stitching. Untuk menghidupkan mobil ini ada caranya. Apabila tidak ingin menyalakan mobil, pencet sekali tombolnya, kalian bisa mengoperasikan head unitnya. Pencet sekali lagi, indikator akan menyala. Dan tekan kopling, pencet sekali lagi, maka mesin akan menyala. Dan untuk kelebihannya adalah head unit ini cukup memadai, namun kurang fitur peta atau navigasi. Udah ada micro USB, ada aux, ada CD juga, dan juga ada fitur dari Toyota yang buat kalian orang awam bisa mendapat informasi apabila untuk melakukan perawatan di Vios ini. Kita mulai dari bagian dashboard. Dia sudah menggunakan dual SRS airbag, jadi ada airbag kanan dan kiri. Nah untuk setirnya ini yang tadi gue bilang pas lagi test drive, dia udah flat bottom, jadi untuk sporty cukup keren. Ada 2 tweeter di depan, jadi total ada 6 speaker, 2 pintu depan dan 2 pintu penumpang. Untuk AC-nya sendiri, ini sudah digital dan sudah auto, walaupun belum climate control. Pengoperasiannya, tombol-tombol ini cukup fungsional, mudah dioperasikan. Ada list chrome di tepian atasnya untuk mempercantik bentukan tombolnya. Pindah ke bagian bawah, ada kompartemen terbuka di sini yang dilapisi oleh karet. Jadi ini fungsinya untuk apabila kalian menyimpan logam ataupun uang recehan tidak berisik. Nah ini ada transmisi manual 5 percepatan, handbrake dengan ujung chrome, dan ada kompartemen terbuka bisa kalian simpan untuk handphone atau e-toll card. Nah untuk lacinya ini belum soft opening. Di sini ada 2 partisi, jadi yang itu kecil, yang itu besar. Di sini ada cup holder yang sebelah bagian penumpang, tapi di bagian driver ini sebenarnya bukan cup holder karena ini tidak bolong. Jadi sini buat nyimpan-nyimpan uang receh. Cuman banyak dipergunakan oleh pemakai atau user Vios sebagai cup holder untuk mendinginkan minuman dingin. Yang peruntukan sebenarnya ini bukan cup holder ya. Untuk bagian door trim ada 2 cup holder di sini, ada seatbelt pocket. Untuk setirnya sendiri bisa tilt namun belum teleskopik. Instrumen starter di sini lengkap, MID-nya dari trip A, trip B, range konsumsi bahan bakar, average kilometer, kecepatan rata-rata, sampai pengukur konsumsi bensin, dan juga ada jam digital. Untuk pengaturan handle juga sudah tersedia wiper yang sudah intermittent dengan pengaturan kecepatan. Sebelah kanan ada tombol lampu seperti biasa, ada fog lamp depan dan belakang karena Vios ini juga menggunakan fog lamp belakang. Ditambah lagi AC-nya yang cukup unik, bagian kanan dan kiri. Biasanya kalau mobil tutup bagian AC itu diputar. Nah untuk Vios ini di generasi 3 ini, apabila kalian ingin menutup bagian AC cukup diarahkan ke bagian luar. Jadi untuk bagian driver tinggal geser ke kanan, nah itu AC-nya tertutup. Untuk bagian kiri gesernya ke kiri. Di sebelah kanan bagian bawah, di sini ada electric mirror dan sudah retract yang pasti, dan ada engine start stop, dan ada 1 dummy tombol yang biasanya ini dipakai untuk tombol VSA atau Vehicle Stability Assist. Tidak lagi ke bagian bawah ada pembuka kap mesin, dan di bawah jok itu ada pembuka bagasi dan tangki bensin. Nah jika kalian ingin mengetahui di mana letak nomor rangka Vios ini, ada di bawah bangku driver. Nah untuk nomor mesin ada di bagian mesin. Oke, ini dia ada konsol box di sini yang kecil namun cukup dalam. Cuman sayangnya konsol box ini plastik ya, tidak ada material lembut yang agak kurang nyaman untuk tangan bersandar di sini. Kita beralih lagi ke bagian atas, spionnya sudah DNR, ada vanity mirror di bagian sun visor kanan dan kiri. Bagian handle-nya sudah retract dengan slow motion. Untuk kalian pengemudi Vios ini
Didesain interiornya memang menunjukkan pandangan dan membuat betah si driver. Jadi dari door trim, dashboard itu menyatu. Di sini ada kisi-kisi bagian door trim menyambung ke dashboard. Ini ada warna silver satin lah biasanya orang bilangnya. Terus senada dengan di backlightingnya, yang begitu juga menggunakan material keras. Dan yang cukup unik di Vios ini tidak ada asbak di mobil ini. Ya bagus lah, mendukung untuk para driver tidak merokok saat berkendara. Terusnya cukup, tinggal kita sekarang mengecek di bagian penumpang. Ini cukup luas interiornya dari sedan kecil Toyota ini. Bersisa jarak 5 jari dari posisi pengemudi gue. Namun di sini tetap menggunakan material keras. Ruang kepala sama juga 5 jari. Untuk posisi duduknya ini bukan posisi duduk yang cukup sempurna, karena untuk sudut sandarannya ini tidak rebah-rebah banget, agak tegak. Untungnya lantainya ini flat floor. Kalian mau pindah ke sebelah kiri itu dapat leluasa kalian berpindah tempatnya. Dan juga di sini ada handrest untuk penumpang bagian belakang. Dan terdapat 2 cup holder dengan ukuran yang sama, yang cukup lebar handrestnya. Sang owner ini mendapat bonus dari showroom saat membeli unit Vios ini. Jadi sarungnya ini agak-agak mengganggu apabila kalian ingin menggunakan armrest bagian belakang. Dan juga menggunakan top tether dari Isofix apabila kalian ingin menggunakan kursi bayi di penumpang bagian belakang. Untuk headrest ada 3 buah headrest yang bisa di-adjustable dan tidak ada back pocket di bagian pintu penumpang. Jadi hanya 1 cup holder di bagian tengah yang menyatu dengan console box. Ada back pocket dari bagian bangku depan. Dan gue pengen menunjukkan ke kalian kalau misalnya jok Vios ini bisa dilipat untuk memperluas bagian bagasi. Nah, jika teman-teman ingin melipat jok bagian belakang, kalian bisa menekan tombol di sini, langsung menarik joknya. Ini adalah porsi 40 dan bagian yang ini adalah porsi yang 60. Nah, di sini juga ada top tether untuk kursi bayi, tapi tidak ada speaker. Apabila ingin membawa bayi, di bawah juga ada colokan Isofix, dan itu dia kekurangannya apabila kalian mau pakai sarung jok. Colokan Isofix-nya itu ketutupan oleh sarung jok. Di Vios generasi ini menggunakan mesin 1NZ FE. Di Vios setelah ini menggunakan mesin 1NR yang notabene lebih kecil power outputnya dibandingkan generasi Vios yang ini. Karena mesin 1NZ FE ini terkenal dengan durabilitasnya, dan untuk transmisi maticnya dia masih menggunakan torque converter biasa. Ini adalah unit manual 5 percepatan. Untuk horsepower sendiri mencapai 109 PS dan torsinya mencapai 114 Nm. Ini ruang mesinnya memang tidak begitu bersih ya. Cuman kalian bisa membawa ke detailing untuk dibersihkan. Nah, sekarang kita mengecek apakah ada tabrakan atau bekas-bekas luka tabrak atau mesinnya sehat. Kalau dari penglihatan gue di sini, tulang-tulangnya rapi dan tidak ada bekas benturan yang berarti. Untuk mesinnya kering memang, walaupun agak kotor. Dari suara mesinnya juga masih halus, belum ada suara-suara yang aneh-aneh. Cuman memang di sini ada yang perlu diperhatikan lagi. Bagian mountingnya sudah mengalami agak karat ya. Ya wajar lah, mobil hampir berusia 7 tahun akan mengalami hal seperti ini. Well teman-teman, kalian udah ngeliat tadi test drive dan review kecil-kecilan dan inspeksi kecil-kecilan ala Dila Zuardi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir videonya, dan mohon maaf masih banyak kekurangan, kesalahan dalam video gua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share jika kalian suka video-video dari Dila Zuardi. Dan satu pesan gue untuk selalu kontrol emosi lo saat berkendara. Gue Didi pamit, wassalam.